Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita mulai kembali kajian rutin nanti pada subuh kita. Setiap hari Senin kita akan bahas kitab Tafkir. Nanti kitabnya dipesankan, dan nanti dipegang satu persatu, dan juga ada nanti di sebagai perpustakaan sholat al-ali di sini. Jadi untuk sementara biar nanti kita mulai. Kitab ini adalah kitab yang dikarang atau yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah. Kita berharap Allah memberikan rahmat dan segala ampunan dan juga pahala yang besar kepada beliau karena menuliskan kitab yang luar biasa. Kitab ini adalah kitab tafsir yang kita bahas di sini, luar biasa sekali isinya. Kalau menurut informasi ini ditulis tahun 73, ya 1973. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah dan juga para asatizah yang dimuliakan, kita mulai dari kitab ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. At-Tafkir. At-Tafkir ini maksudnya adalah tafkir, at-tafkir pemikiran atau berfikir juga. Jadi at-tafkir itu adalah pemikiran. Kenapa kita bahas ini? Ini yang menjadi unik nanti bagi kita. Jadi manusia itu uniknya itu adalah karena berpikir. Jadi kalau orang sudah nggak mikir itu nggak bisa. Allah SWT berfirman dalam ayat Al-Quran. Jadi pada saat Allah katakan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Jadi sungguh telah aku penuhi neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia, yang bagaimana lahum qulubun la yafqahuna biha, yang mereka punya pikiran, punya otak, punya itu tidak mau berpikir, walau azan la yasma'una biha, walau kemudian dia memiliki telinga tapi kemudian dia tidak bisa mendengar ayat Allah, walau a'yun la yubsiruna biha, dan mereka memiliki mata tapi kemudian tidak bisa melihat, tidak mau melihat ayat Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall, kata Allah, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Kenapa? Karena mereka nggak mau berpikir tentang ayat Allah. Makanya kitab tafsir ini metode berpikir, hakikat berpikir, kalau dalam beberapa terjemahannya at-tafkir itu adalah menjadi penting bagi kita. Ini kita pelajari nanti sedikit-sedikit setiap pada subuh, satu atau dua alinea, yang penting nanti kita bisa memahami. Di sini dijelaskan innal insana huwa afdhalul makhluqati 'alal itlaq. Sesungguhnya manusia itu adalah seutama-utamanya makhluk secara mutlak. Jadi dari yang ada semuanya. Jadi kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di sini, Allah dijelaskan bahwa manusia itu adalah sebaik-baik makhluk. Sebenarnya ini juga sama dengan atau mengikuti apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala
Sungguh telah aku ciptakan manusia ini dengan sebaik-baik bentuk. Makanya dikatakan di sini manusia itu adalah afdhalul makhluqat, yang paling utama, yang paling keren. Nah, kalau bahasa kita ya, yang paling hebat dari makhluk yang lain, dari segala makhluk. Hatta laqad qila, sampai telah dikatakan apa itu? Wa huwa qaulul haq, dan ini adalah ucapan atau perkataan yang benar bahwa manusia annahu afdalu minal malaikah. Bahkan manusia itu lebih utama dari malaikat. Malaikat Allah ciptakan dari cahaya, manusia diciptakan dari tanah. Ya kan? Bahkan manusia itu bisa lebih utama dari malaikat. Mana dalilnya? Pada saat malaikat nyerah, saat Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, kepada manusia untuk menyebutkan nama-nama untuk disuruh berpikir, kan kira-kira gitu. Ya kan? Ya. Pada saat bagaimana? Ya pada saat Allah mengatakan, ya kan? Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah, lalu kemudian diprotes oleh malaikat. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku telah jadikan di muka bumi ini, menciptakan di muka bumi ini ada seorang khalifah. Mereka berkata, para malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, kamu tidak tahu. Malaikat bilang, ini nanti akan menumpahkan darah, akan membuat kerusakan. Kamu nggak tahu. Ya. Tapi pada saat disuruh menyebutkan nama-nama benda, nanti dijelaskan ayatnya ada di sini. Malaikat, ya kan? La ilma lana illa ma 'allamtana. Saya tidak mendapati pengetahuan kecuali apa yang Kau telah ajarkan, ya Allah. Tapi Nabi Adam mampu menyebutkan. Bahkan kemudian Allah menyuruh para malaikat itu kepada Nabi Adam, kecuali iblis yang Allah suruh. Ini yang disebut dengan annahu afdalu minal malaikah. Ya kan? Lalu disebutkan wal insanu fadlahu innama huwa fi aqlihi. Nah, dan manusia itu keutamaannya adalah pada akalnya, pada berpikirnya. Jadi manusia itu kalau mau dibilang manusia hebat, manusia keren, yang kemudian menundukkan, menjadikan posisinya itu lebih mulia dari apapun, kalau manusia itu mikir, berpikir, ya. Makanya dikatakan fal aqlul insani huwal ladzi rafa'a sya'na hadzal insan wa ja'alahu afdhalal makhluqat. Makanya dikatakan fal aqlul insan, ya, fal aqlul insani huwal ladzi, dan akal manusia itulah yang menjadikannya manusia itu terangkat posisinya. Ya kan? Ada insan yang mengangkat posisi manusia, wa ja'alahu afdhalul makhluqat, dan menjadikannya afdhalul makhluqat, dan menjadikannya manusia itu seutama-utamanya makhluk. Jadi akalnya itu. Jadi kalau dia nggak mikir, dia kayak binatang, coba ya. Ya, coba. Binatang membuka aurat. Dia karena nggak mikir, karena dia nggak bisa disuruh, nggak ngerti perintah Allah menutup aurat, dia membuka aurat kemana-mana. Ya, binatang misalnya memakan apa saja yang dia lapar perutnya dia makan. Manusia karena nggak tahu, nggak mikir bahwa dia itu diperintahkan hanya memakan makanan yang halal, gimana? Dia makan yang haram. Ini udah sama seperti binatang. Bahkan ulaika kal an'ami bal hum adall, bahkan lebih sesat lagi. Manusia itu bahkan lebih sesat dari binatang. Contohnya gimana? Binatang itu nggak ada yang suka sesama jenis.
itu lebih sesat, lebih buruk dari binatang. Ulaika kal-an'ami bal hum adall. Nah, lalu kemudian dikatakan walidzalika labudda min ma'rifati hadzal haq. Maka sudah seharusnya kita ini atau sudah seharusnya dipahami akal itu bagaimana. Karena berpikir itulah, akal itulah yang menyebabkan manusia mulia. Makanya dia harus paham yang namanya berpikir itu apa, yang namanya akal itu apa. Wa bidzalika labudda min ma'rifati tafkir. Dan selanjutnya dia harus juga mengetahui, memahami tafkir, pemikiran. Dia harus memahami pemikiran ini juga. Wala budda min ma'rifati tariqati tafkir. Dan juga dia harus memahami apa? Metode berpikir. Jadi harus memahami al-aql, memahami berpikir itu apa, memahami pemikiran itu apa, dan memahami metode berpikir, cara berpikir. Nah, kenapa li anna hadzal waqi al-musamma bit tafkir? Dikarenakan ya hadzal waqi al-musamma, fakta yang disebut dengan tafkir ini adalah alladzi yaj'alul lil aqli qimatan. Jadi yang namanya berpikir inilah ya yang disebut dengan pemikiran inilah at-tafkir, itulah yang menyebabkan akal atau berpikirnya manusia bernilai. Karena gini maksudnya. Ada manusia nggak mikir, itu sudah geblek kayak binatang. Kadang dia mikir, tapi nggak punya metode berpikir. Contoh misalnya dia menggunakan logika, silogisme, mantik. Mantik itu misal logika, silogisme, logika berkebalikan. Kalau saya begini maka dia begitu. Contoh misalnya nih, monyet berkaki dua. Monyet kaki dua atau empat? Dua. Manusia kakinya berapa? Dua atau empat? Dua. Lalu dia bilang monyet sama dengan manusia. Coba sampai situ, mau nggak? Itu logika berpikir, tapi logika berpikir yang salah, pemikiran yang salah. Monyet ya beda dengan manusia. Tapi kalau sama berkaki dua, iya, dan itu nggak penting mau kaki dua, mau kaki berapa juga nggak penting untuk dipikirin dia. Berapa sih saya kakinya dua? Ya nggak usah mikir. Paham maksudnya di sini metode berpikir? Pemikiran itu juga harus tahu tentang dia, tentang di situ. Walaupun tadi itu tidak jadi metode berpikir, nanti kita bahas selanjutnya. Ya, jadi inilah yang membuat nilai. Wa huwa alladhi yu'ti hadhihi samratil bari'ah. Dan pemikiran inilah yang memberikan buah, menjadi buah yang menjadi pembuat hasil buah yang matang. Jadi betul-betul orang itu akan bisa mendapati manfaat yang sangat besar. Contoh adanya handphone ini kita dapat dari pemikiran orang kan. Tahu kita pikir gampang. Oh kalau zaman dulu mungkin orang pikir oh ini ada setannya, ada jinnya, atau bisa ngomong ke tempat yang jauh kan gitu. Dulu orang-orang kafir itu ngelihat jam dinding yang dibuat oleh kaum muslimin aja itu dia kaget. Kok bisa bergerak sendiri? Ini ada apanya? Itu betul pernah kaget mereka. Tapi itu berhasil buah berpikir bahwa ada tenaga, ada energi kinetik, ada energi pegas yang membuat jam itu terus bergerak. Sama dengan handphone. Kita sudah tahu bahwa ini ada gelombang pakai apa semua. Ini buah dari berpikirnya orang dan seperti dikatakan buah yang matang. Dan bagaimana kita di sini sudah menikmatinya, makanya dikatakan menikmatinya. Yang itu allati biha tuslihul hayat. Dan itu yang membuat kehidupan ini jadi baik, jadi enak. Ya, ada kipas angin, tinggal celep, dingin. Ya, ada apa lagi? Ada AC, ada handphone, ada listrik, ada lampu. Kalau dulu mungkin dia harus cari kayu, ya kan? Dia harus cari api dibakar agar terang. Tapi gara-gara orang berpikir, kalau
berpijar, ada aliran listrik jadi terang benderang, itu kita tinggal ambil, nggak perlu mikir dia sampai bertahun-tahun untuk menghasilkan itu. Buah yang kemudian membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Wa yuslihul insan, dan juga memperbaiki manusia. Bal yuslihul qaum kulluhu, dan bahkan memperbaiki dunia semuanya. Bima fihi min kulli syai'in, dari segala apapun itu. Hatal jamal, bahkan bintang-bintang pun akan mendapati kebaikan dari kebaikan atau dari buah berpikir manusia. Wan nabat wal hayawan, begitu juga tumbuhan dan juga hewan-hewan, semuanya dapat kebaikan dari buah berpikir manusia. Nah, makanya kita ini harus bisa nanti menyebutkan atau memahamkan dalam diri kita dengan apa, pemikiran yang benar. Karena ini menjadi kekayaan terbesar kita. Ini, jadi sedikit-sedikit dulu. Kayaknya asik nih kalau setiap pagi, tapi nggak setiap pagi lah. Seminggu sekali kita beli. Silakan, ada yang bertanya kan? Ada pertanyaan? Ada? Mau tanya? Enggak? Apa-apa kalau enggak tanya. Ada? Enggak apa-apa kalau mau tanya. Enggak ada? Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan, karena nanti mata pelajaran kita sudah datang. Ustaznya belum? Enggak apa-apa, sambil siap-siap. Jadi itu ya. Jadi pagi ini kita telah membahas bahwa berpikirnya manusia itulah yang kemudian menempatkan derajat dan posisi manusia. Makanya kita harus bisa menggunakan pemikiran kita, berpikir kita, dan kemudian kita luruskan. Tentu berpikir kita adalah berpikir yang kemudian dengan landasan dari wahyu, ya, landasan dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentu menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin begitu anak sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran pagi hari ini yang sedikit. Insya Allah nanti kita siapkan kitabnya. Kalau sekarang mungkin belum semua pegang kitabnya, nanti segera untuk kita sediakan. Mungkin begitu. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah dan doa akhir majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.